Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Cynthia dari lokal PGMI 4C dengan NIM 23591011. Di sini saya membuat video tugas untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Tika Melidina, Magister Pendidikan. Silahkan disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, apakah kalian semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, nampaknya kalian semua sudah siap dan sangat antusias ya. Baiklah, untuk kenyamanan kita semua, coba kalian lihat sisi kanan dan sisi kiri kalian apakah ada sampah. Kalau ada, silakan diambil dan dibuang pada tempatnya ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah, selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan absensi terlebih dahulu. Apakah anak-anak Ibu semuanya hadir hari ini? Sepertinya hadir semua ya. Baiklah, Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang suka menari? Wah, nampaknya banyak sekali ya. Emangnya anak-anak Ibu suka tarian apa sih? Coba angkat tangannya dan sebutkan tarian apa yang kalian sukai dan sebutkan juga asalnya. Oke, jadi Edo suka tari saman dari Aceh ya. Lalu ada Bibit suka tari tanggai dari Sumatera Selatan. Dan juga ada Ella yang suka tari kejai dari Bengkulu. Nah, jadi dari beberapa tarian yang telah kalian sebutkan tadi, itu semua termasuk ke dalam keberagaman budaya negara kita, yakni negara Indonesia. Maka dari itu, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu manfaat keberagaman budaya dan pelestarian keberagaman budaya. Baiklah, sebelum kita membahas materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ibu berharap semoga dari informasi dasar yang Ibu sampaikan, anak-anak Ibu dapat mengetahui manfaat keberagaman budaya dan pelestarian keberagaman budaya. Yang kedua, dengan melalui diskusi kelompok dan presentasi nantinya, Ibu berharap semoga anak-anak Ibu lebih dapat memperdalam pemahaman tentang manfaat keberagaman budaya dan pelestarian keberagaman budaya. Baiklah, supaya kita lebih semangat untuk pembelajaran kita pada kali ini, Ibu akan mengajak kalian semua untuk ice breaking ya. Nah, jadi ice breakingnya yaitu kalau Ibu mengatakan tepuk 1, kalian jawab who. Kalau Ibu mengatakan tepuk 2, yes. Kalau Ibu mengatakan tepuk 3, cool. Nah, seperti itu ya. Yuk kita ice breaking sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, cool. Tepuk 1, 2, 3, yes, cool. Wah, hebat-hebat semua ya anak-anak Ibu. Jadi sebelum kita mengetahui manfaat dari keberagaman budaya dan cara bagaimana melestarikan keberagaman budaya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih keberagaman budaya itu. Nah, jadi keberagaman adalah adanya berbagai perbedaan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dan budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Nah, jadi yang dimaksud dengan keberagaman budaya adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam budaya yang hidup dan berkembang dalam suatu wilayah atau negara. Nah, lalu untuk mengetahui manfaat keberagaman budaya dan bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya,
Silakan anak-anak simak video berikut ya. Hai anak-anak ibu yang hebat, tahukah kalian bahwa keberagaman budaya menjadi daya tarik dan keunikan bangsa loh? Disadari atau tidaknya, kondisi keberagaman budaya ini membawa banyak manfaat bagi suatu bangsa. Adapun beberapa manfaat keberagaman budaya yaitu: yang pertama, sebagai identitas bangsa. Keberagaman di Indonesia ini bisa jadi sebuah identitas bangsa. Kekayaan budaya yang ada di berbagai daerah membuat Indonesia bisa makin dikenal di mata dunia. Manfaat yang kedua yaitu memperkaya kebudayaan nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Setiap provinsi di Indonesia memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Misalnya di Jawa Tengah ada ruatan, di Bali ada ngaben. Hal ini tentu bisa menambah dan memperkaya kebudayaan nasional yang semakin beragam dan variatif. Manfaat yang ketiga yaitu mempererat persaudaraan. Ikatan persaudaraan ini bisa tumbuh apabila masyarakat saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Manfaat yang keempat yaitu menjadi objek wisata. Keberagaman budaya bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan yang ingin tahu tradisi unik di Indonesia. Misalnya, ada wisata terkait upacara adat penghormatan bagi orang yang meninggal yaitu Rambu Solo di Toraja. Manfaat yang kelima adalah sebagai sumber pengetahuan. Tidak hanya bermanfaat untuk penduduk lokal, manfaat ini juga berlaku untuk masyarakat dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa budaya milik bangsa Indonesia bisa dijadikan sumber pengetahuan untuk diamati, dipelajari, dan diteliti. Manfaat yang keenam adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Nasionalisme bisa ditandai dengan rasa cinta dan bangga pada tanah air dan rasa menghormati kebudayaan. Bahkan, rasa nasionalisme ini juga bisa ditunjukkan dengan membawa kebudayaan ke luar negeri. Dan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki budaya yang beragam. Dan kebanggaan ini dapat kita wujudkan dengan melestarikan budaya yang ada. Berikut cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu memahami budaya sendiri. Pengetahuan tentang budaya bangsa ini bisa membuat budaya lokal tetap terjaga dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu mengenalkan budaya pada orang lain. Jika kita sudah memahami budaya kita sendiri, maka kita bisa memperkenalkannya kepada sesama atau orang lain. Contohnya, kita bisa mengajarkan tentang tarian daerah, cara memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Dengan begitu, budaya bangsa akan semakin dikenal. Ketiga adalah mempelajari budaya lain. Ketika kita mempelajari kesenian daerah lain, wawasan kita akan semakin bertambah dan mampu bersikap menghargai. Yang keempat adalah mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Hal ini bisa kita lakukan saat berkunjung ke sekolah atau bekerja di luar negeri. Cara sederhananya, gunakan pakaian kain batik atau songket. Dengan begitu, orang-orang di luar negeri mungkin saja akan tertarik dan bertanya. Dan di saat itulah kita bisa mengenalkan budaya kita. Kelima adalah tidak terpengaruh budaya asing. Kemajuan teknologi juga membuat kita semakin mudah untuk mengakses informasi dari dalam atau luar negeri. Sayangnya,
Hal ini juga bisa menjadi salah satu penyebab budaya Indonesia semakin ditinggalkan. Tren cepat sekali masuk dan populer di masyarakat. Namun, jangan sampai tren itu menyebabkan kita meninggalkan budaya sendiri. Sebenarnya, boleh saja kita mempelajari budaya asing. Namun, kita harus tetap memilih budaya yang baik dan sesuai dengan budaya asing. Oke, setelah menyaksikan video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya mengenai manfaat keberagaman budaya dan pelestarian keberagaman budaya. Nah, maka dari itu, Ibu akan mengetes pemahaman kalian mengenai materi kali ini dengan memberikan kalian tugas dalam bentuk kelompok. Nah, di mana bentuk kelompoknya Ibu bagikan menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 6 orang ya. Oke, di sini Ibu telah menyiapkan soalnya. Silahkan kalian diskusikan dan kerjakan bersama teman sekelompok kalian dalam waktu 10 menit ya. Silakan kalian kerjakan ya anak-anak. Nanti setelah kalian sudah mengerjakannya, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, waktunya sudah habis. Bagi kelompoknya yang Ibu panggil, silakan maju ke depan dan presentasikan kepada teman-temannya ya. Oke, untuk kelompok pertama, kita kelompok 3, silakan maju dan presentasikan kepada teman-temannya. Oke, jawaban dari kelompok 3 sudah benar ya. Mari kita beri apresiasi kepada kelompok 3. Nah, bagi kelompok lain yang merasa jawabannya berbeda atau ingin bertanya, silakan. Kita lanjut ke kelompok 5. Silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Oke, jawaban dari kelompok 5 sudah juga tepat ya. Mari kita apresiasikan kepada kelompok 5. Jawaban dari kelompok 5 juga sudah tepat ya. Mari kita beri apresiasi kepada kelompok 5. Oke, next kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke depan dan presentasikan hasilnya. Oke, jawaban dari kelompok 2 juga sudah tepat. Mari kita beri apresiasi kepada kelompok 2. Oke, lanjut kepada kelompok 1. Silahkan presentasikan. Oke, jawabannya juga benar. Kita beri apresiasikan juga kepada kelompok 1. Terakhir kepada kelompok 4, silahkan maju dan presentasikan hasil dari diskusinya. Oke, telah selesai. Kita beri apresiasi juga kepada kelompok 4. Oke, baik sekali. Sepertinya anak-anak Ibu sudah maju dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, setelah diskusi dan presentasi tadi, di sini siapa yang masih bingung dan masih belum jelas mengenai manfaat keberagaman budaya dan pelestarian keberagaman budaya? Silakan, boleh bertanya. Tidak ada? Wah, sepertinya anak-anak Ibu semuanya sudah paham ya mengenai materi kita pada kali ini. Nah, kalau begitu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang berani menjawab duluan, silakan ajukan tangannya dan simpulkan. Oke, Rina, simpulkan. Ya, benar sekali. Ibu sempurnakan ya. Jadi, dengan melestarikan keberagaman budaya, kita dapat memanfaatkan manfaat keberagaman budaya dan dapat mempromosikan kehidupan yang harmonis dan damai di tengah masyarakat. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi minggu depan yaitu bentuk energi. Silakan anak-anak Ibu pelajari di rumah ya. Ibu tutup pembelajaran kita pada kali ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.